Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learning Sumbing channel Asep NFS. Yo, kali ini saya akan membahas suatu part yang berkaitan dengan rasa-rasa setting karbu guys. Kenapa ya saya sebut rasa-rasa setting karbu? Karena di motor 2 tak ini, kalau benda ini nggak kalian sesuaikan dengan tepat, settingan karbu kalian nggak akan maksimal. Misal banyak banget yang nemuin kasus RPM bawah itu nggak dapet tapi RPM atasnya enak, atau sebaliknya RPM bawahnya enteng tapi RPM atasnya ngambang. Ya, banyak kasus seperti itu. Masalahnya salah satunya adalah dari part ini guys ya, dari membran ya atau reed valve ya alias katup buluh guys. Ini adalah katupnya kelep guys. Cuman ini versi untuk 2 tak ya. Nah, kok bisa benda ini sangat-sangat berpengaruh? Kemarin saya juga ya biasa guys penasaran karena nggak ada penjelasan yang begitu detail tentang si membran ini. Saya eksperimen dari membran yang bentuknya masih standar alpha kayak gini, cuman modal ganti katup si lidahnya ya. Nah terus saya pakai itu masih kurang maksimal guys ya. Terus saya cari referensi lagi, akhirnya ketemu ya. Ganti pakai V-Force guys. Itu dia kunci enaknya. Cuman kan untuk motor-motor regulasi road race misalnya balap itu ada regulasi nggak boleh pakai V-Force ya, harus menggunakan rumah membran bawaan, tapi boleh dimodif kalau nggak salah. Nah saya kepikiran di sana guys ya, kenapa si V-Force ini sangat bisa meningkatkan performa motor kita, itu dimana kelebihannya nanti akan saya coba jelaskan selaku pemula ini ya guys ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Untuk suhu jangan dulu kepanasan karena saya juga lagi belajar, jadi kalau salah tolong dikoreksi ya, jangan dulu dimarahin guys ya. Nah, kenapa saya berani share video ini walaupun saya masih belajar? Karena saya udah tes sendiri dan udah saya coba di motor ini, jadi benar-benar efeknya gila banget ya. Pertama saya itu hanya menyeting di bukanya ini saja ya. Untuk contohnya udah pernah saya share di VT atau di TikTok atau di Instagram ya. Saya perlihatkan bentuk membran standar yang udah saya modif bukaannya guys ya. Jadi si stoppernya ini kan kalau bawaan nyetopnya di sini guys tuh ya, agak rapat di sini. Ini titik awalnya di sini ya. Nah tapi stopper bawaan dia agak di depan tuh ya. Ini mengurangi potensi power dari membran si standar alpha ini. Jadi bagusnya untuk stoppernya aja kita posisikan lurus di sini. Itu yang pertama ya. Cuman masalahnya guys ya, pada eksperimen pada eksperimen waktu itu memang itu RPM bawah bisa dapet banget ya. Untuk RPM atasnya guys ya itu ngambang. Karena apa? Karena terjadi floating guys ya. Ternyata di 2 tak juga ada floatingnya, alias si katup buluh ini telat nutup. Jadi lebih banyak bensin yang keluar, kompresi kurang utuh ketika RPM tinggi. Tapi ketika RPM bawah ya, itu ya normal dan lebih responsif. Karena membran pertama dia lebih cepat ngebuka, lebih mudah ngebuka ya. Terus bukaannya lebih gede juga, jadi RPM bawah tengahnya itu lebih ngisi. Cuman ketika nemu RPM atas itu kalau pakai karbu yang kegedean malah nggak bisa naik ya RPM-nya. Kalau pakai karbu yang kecil itu masih bisa naik dan masih bisa enak, cuman tetap kerasa masih floating. Jadi ketika RPM atas itu ya ini telat nutup guys, jadi banyak bensin yang ngebalik lagi ke sini, jadi kompresi kurang utuh. Efeknya ya tenaga RPM atasnya kurang isi. Masalah sepele dari si membran ini doang ya. Jadi syarat bagus si membran ini, saat RPM atas dia harus cepat ngebalik ya, tapi saat RPM bawah dia harus cepat ngebuka juga. Wah itu lumayan susah ya kalau kita mengandalkan lidah membran bawaan yang plat ini. Karena apa? Karena kekuatan plat ini dia paling rendah atau paling lentur istilahnya dibanding si membran fiber kayak gini atau membran yang karbon ya. Untuk yang paling kaku jelas karbon, kedua mungkin tengah-tengah itu ada fiber seperti ini, dan yang paling lemah adalah si plat ini. Nah udah saya coba, memang si plat ini yang paling atasnya itu parah guys ketika stoppernya kita kasih gede ya. Jadi atasnya itu ngambang. Kalau kita kasih stoppernya kayak gini standar itu atasnya bisa dapet, cuman bawahnya menurut saya
itu kurang guys ya, performanya itu agak gitu-gitu aja, dan ketika RPM atasnya itu kerasanya biasa aja, nggak sampai teriak yang ngok banget ya. Jadi limitnya itu nggak, kurang enak menurut saya, karena bukaannya ini sedikit, jadi istilahnya potensinya masih ada ya, cuman terhalang sama si stopper ini ya. Nah, syaratnya kalau kalian mau enak ketika bukaan stoppernya gede itu ganti lidah yang keras, yang kaku, yaitu syarat pertamanya. Jadi kalau kalian mau enak RPM atas tapi tidak terlalu mengorbankan RPM bawah, itu harus mengganti membran yang kaku banget tuh. Kalau membran yang kaku nanti ngebukanya lebih berat dong, jadi usaha untuk nyedotnya lebih capek si mesin ya. Efeknya apa? Pasti RPM bawahnya loyo. Itu betul guys, itu logika betul dan semua orang pasti setuju dengan itu. Nah, saya ada triknya guys ya, supaya apa? Supaya saat sedotan awal walaupun membran ngebukanya sedikit ya, itu pasokan BBM yang masuk itu sudah cukup deras ya, sudah memenuhi kebutuhan mesin. Syaratnya kalian maksimalkan diameter ini ya, diameter si rumah membrannya. Jadi kenapa saya lakukan contoh si membran yang karbon ini guys, ini sekatnya saya bebat habis. Nah, jadi ini merupakan salah satu syarat kalau kalian mau ganti membran karbon ya. Jadi kebanyakan orang itu asal ganti gara-gara katanya lebih enak RPM atasnya guys ya. Misal rumah membran masih standar, kalian ganti lidah membrannya pakai yang karbon ya, itu memang RPM atasnya bakal lebih padat. Karena apa? Karena lebih minim floating, atau ini si membran itu, si lidahnya sangat-sangat nggak akan telat ngebalik ya, karena dia kaku banget kan kalau karbon. Cuman minusnya itu ketika RPM bawah guys, ketika RPM bawah karena si lidah membran itu lebih keras ya, lebih kaku, mesin itu akan lebih susah untuk nyedot si lidah membran yang karbon ya, atau fiber yang kayak gini ya. Jadi lebih kaku guys, apalagi untuk motor sejenis Alfa yang cc-nya kecil ya. Jadi syaratnya kalau kalian mau ganti membran karbon ya, supaya RPM bawahnya lebih ngisi, kalian harus membuat gimana caranya si membran karbon itu ngebuka sedikit tapi volume udara sama bahan bakar yang masuk itu udah banyak, udah mencukupi kebutuhan mesin saat RPM bawah guys. Itulah ya yang menjadi kelebihan si membran V-Force guys ya. Dengan jumlah membran karbonnya yang banyak, jadi mereka walaupun ngebuka sedikit, itu volume bahan bakar yang masuk ke mesin kita itu udah banyak. Dan kalau si membran ini ngebukanya cuma sedikit ya, sampai RPM atas misalnya enggak terlalu banyak, itu kelebihannya apa? Ngebaliknya lebih cepat guys. Just. Jadi ngebukanya enggak terlalu banyak, tapi campuran BBM sama udara gitu udah memenuhi kebutuhan mesin ya. Plus nanti pas RPM atas, karena dia ngebukanya nggak terlalu banyak, dia akan cepat nutupnya, jadi sangat minim floating. Itulah kelebihan membran V-Force guys ya. Nah, saya terinspirasi dari membran V-Force itu guys ya. Jadi kenapa ketika saya menggunakan membran yang karbon, saya bebat habis semua sekat ini guys. Tujuannya apa? Supaya pasokan campuran bahan bakar dengan udara itu bisa lebih banyak saat bukaan membran yang sedikit itu ya. Karena kalau masih ada sekatnya ini cukup gede sekatnya untuk si Alfa ini sangat-sangat mengurangi volume bahan bakar ya. Jadi kalau si membrannya kita ganti sama karbon, terus ini masih menggunakan celah-celah yang standar ini, dijamin RPM bawahnya sangat-sangat berat. Karena saat bukaan gas awal, membran itu berat ngangkatnya, dan pasokan bahan bakar yang masuk karena celahnya sedikit itu hanya sedikit guys ya. Jadi itu kenapa kalau mesin standar kalian ganti plat lidah karbon ya, ini lidah membran karbon, pasti RPM bawahnya nggak akan enak, nggak akan nemu enak, pasti ngeden merpet doang, teriaknya RPM atasnya doang, tapi pas drop RPM mau naiknya lagi berat guys ya. Nah, kalian bisa contoh modifikasi si rumah membran yang saya lakukan untuk si versi yang karbon ini. Kalian babat habis, dan stoppernya kalian gak perlu setel gede-gede guys ya. Cukup kalau saya kemarin di 0,8 sampai 1 mili itu udah cukup ya, kalau kalian udah babat habis sebelah sini.
Kalau terlalu banyak ngebukanya itu beresiko nanti RPM atasnya, karena si cc-nya itu masih kecil ya, jadi terlalu banyak ngebukanya. Dan emang si karbon ini juga sih saya rasa nggak bakal bisa kebuka selebar itu kalau di mesin cc standar Alfa ya. Itu kenapa saya stoppernya hanya di setting di 0,8, gak jauh-jauh dari standar si Alfanya guys ya. Dan hasilnya kalian boleh cek sound di video yang ini ya, tuh itu geberannya. Untuk RPM bawahnya itu dapat banget, nggak loyo, saya pakai sehari-hari juga. Ini masih worth it banget si membran karbon ini setelah si rumah membrannya kita custom. Jadi sekali lagi intinya, kalau kalian mau pasang membran yang kaku, kalian wajib memikirkan caranya gimana supaya saat membran sedotan awal kan itu berat ya. Jadi gimana caranya si membran saat ngebuka pertama dengan usaha mesin yang cukup berat itu, volume campuran bahan bakar dengan udara itu udah banyak yang masuk ya. Kalau versi saya itu di babat ininya guys ya, itu cukup sangat berpengaruh ya. Ini duanya kan sekatnya gede-gede, kalau di Alfa ya ini gede banget guys. Jadi kalau kalian hilangkan ini, otomatis campuran BBM dengan udara itu akan lebih banyak yang masuk ya. Tapi kalau kalian terapkan di lidah membran yang letoy itu nanti akan sangat-sangat tidak enak guys ya, kalau sekatnya tidak ada. Yang ada nanti RPM atasnya itu kebanyakan bensin guys, ngobok ya, gak enak. Kalau membrannya udah karbon itu boleh dicoba. Nah sekarang saya akan modif membran ini menggunakan lidah membran YZ. Ini udah saya coba kemarin di rumah membran yang sekarang terpasang di si karbon itu ya, itu udah enak banget, udah nggak akan saya rubah untuk versi yang karbon. Nah sekarang saya akan bikin lagi untuk versi lidah membran YZ. By the way ini membran YZ ya. Nah ini bungkusnya, bungkus si lidah membran ini ya. Nah kenapa saya pilih YZ, karena YZ ini terkenal lumayan kaku untuk si karbonnya ya. Jadi di atas membran RXZ untuk kekakuannya katanya guys ya. Saya belum coba untuk si RXZ. Nah kok kepikiran bang beli membran YZ? Kan YZ itu PNP-nya hanya ke RX-King ya, ke RX-King itu karena posisi membrannya itu panjangnya ke sini, ke bagian atas panjangnya guys, tapi nggak lebar ke sampingnya ya. Jadi dia lebih tinggi tapi lebarnya lebih kurang dibanding si Alfa ini ya. Jadi rawan kalau kita pasang itu, kalau posisinya sesuai standarnya. Ini lubang 2 ini standarnya guys, ini standar YZ ya. Saya halangi dulu lubang ini karena ini standar YZ, lubangnya kayak gini. Jadi kalau kita pasang di sini terus membuat lubang baru lah istilahnya ya. Nah yang ada nanti kiri kanannya itu tuh ya, rawan nggak ketutup tuh. Kalian lihat ya, tuh itu membran standarnya tuh. Kalau kalian posisikan seperti ini untuk ngejar lubang-lubang standar YZ yang ada di bawah, itu pinggirnya terlalu mepet guys, terlalu sedikit. Jadi kalau dikata ini terjadi keropos atau enggak sedotan mesin yang terlalu ganas ya, ini bisa meleset sedikit, jadi ada bocor nantinya, itu rawan menurut saya. Nah solusinya kalian posisikan membran YZ ini jadi kayak gini ya. Nah bang nanti kan jadi ada bolong. Iya betul, kalian lihat dulu ya, ini kan lebarnya jadi pas kalau diposisikan seperti ini nih, ini ya lebarnya jadi pas, ini bisa menutupi si ujung kiri kanannya, udah oke lah ya. Nah cuman sekarang timbul lagi masalah, ada lubang di sini ya, ada lubang di sini. Nah kalian gak usah pikirin lubang ini, kenapa? Kalian bisa tutup menggunakan si membran bawaan ini. Jadi ini untuk pelapis, kalian pasang si membran ini kurang lebih seperti video di sini ya. Nah untuk membrannya kalian potong bagian ujungnya saja supaya nanti bukaan gas awalnya itu lebih ringan ya. Cuman di sini saya kurang puas kemarin. Jadi memang membran ini udah enak ya, settingan si YZ ini udah lebih enak, lebih stabil dari RPM bawah sampai atas dibanding si karbon ini ya. Cuman kemarin gara-gara si ini si membran platnya ini terlalu panjang menurut saya, itu RPM bawahnya jadi agak berat sedikit. Cuman mungkin ketolong gara-gara ada lubang di sini guys. Jadi pas bukaan gas awal itu si membran yang sebelah sini itu dia udah ngebuka ya, jadi RPM bawahnya itu kebantu sama si lubang yang ini. Jadi saya kepikiran setelah lihat lubang ini, jadi gimana kalau si rumah atau si lidah membran ini kita modif ala-ala Boyesen guys ya. Jadi kita bikin dual stage. Nah untuk stage pertamanya kita mengandalkan
lidah membran yang plat ini, karena dia lebih mudah ngebuka ya. Ini lebih mudah ngebuka, ini lebih kaku. Jadi untuk RPM bawahnya ini yang lebih dulu ngebuka. Untuk RPM atasnya kita mengandalkan si lidah YZ ini. Jadi ini dual stack ala-ala kaum miskin ya, karena ini murah banget guys. Untuk membran YZ itu harganya murah. Kalian cek aja langsung di toko orange, cari membran YZ, lidah membran YZ original, nanti ketemu. Harganya cukup terjangkau guys ya. Karena ini barang yang istilahnya sering jadi ganti ya, jadi harganya nggak terlalu mahal. Dan nggak tahu sih itu original banget atau KW super ya, tapi ini saya rasa cukup bagus. Kemarin saya pakai juga, pas dibuka itu nggak banyak perubahan yang berarti, dalam artian nggak jadi rusak gitu guys dipakai kemarin ya. Jadi ini oke lah, recommended. Cuman ya sekali lagi kemarin karena di lapisnya terlalu panjang, si platnya itu menurut saya terlalu berat untuk RPM bawahnya. Tapi anehnya ketika dipasang itu enak, karena mungkin ketolong sama lubang kecil ini. Jadi ala-ala Boyesen, tapi ini lubangnya terlalu kecil. Nah sekarang akan saya perbesar si lubang ini sedikit ya, dan ditambah di sebelah sininya juga. Bang, kenapa untuk tengah enggak ditambah? Saya akan melakukan pembebadan habis lagi untuk sekat ini ya. Jadi tujuannya nanti saat bukaan gas sedikit, membran ini langsung aktif. Tapi saat bukaan gas RPM tingginya lagi, ngebukanya itu jadi nggak terlalu, intinya saya ingin si bukaan membran itu nggak terlalu gede untuk menyuplai bahan bakar yang banyak ya, supaya nggak floating RPM atasnya. Itu sih tujuan utamanya ya. Jadi kenapa si sekat ini saya bebat habis ya. Jadi sekali lagi supaya si membran nggak terlalu nggak butuh ngebuka yang lebar, supaya menyuplai bahan bakar yang banyak. Jadi untuk menghindari floating di RPM atas dengan membran yang gak terlalu keras. Nah ini penampakan rumah membran Alfa menggunakan lidah membran YZ. Saya balik stoppernya biar kelihatan dulu ya. Nah kayak gini ya. Di sininya ada bolong ya. Nah untuk menutupi bolong ini kita menggunakan lidah membran standar ya. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Nanti lidah membran standar di sini jadi mirip kayak Boyesen dual stack ya. Di sini ada lubang yang aktif di bukaan gas awal. Jadi ini lubang aktif lebih awal. Jadi membran yang ini tuh lu ngebuka lebih awal. Terus yang lain nanti menyusul yang ini. Cuman di sini akan saya lebih miripin lagi si Boyesen. Jadi untuk lubang ininya akan saya perbesar. Nggak akan terlalu gede tapi ya, karena ini kan motornya standar. Jadi untuk lubang RPM bawahnya ini akan saya modif sedikit aja, digedein set segitu ya. Terus untuk tengahnya juga saya bikin lagi nanti sedikit. Dan untuk sebelah sini juga saya bikin sedikit ya. Terus nanti ketutupan sama lidah membran standar si Alfa. Oke, penampakannya seperti apa kalian tunggu aja guys, saya modif dulu. Jadilah membran Boyesen ala-ala ya. Untuk lapisan yang kakunya kita pakai fiber YZ. Nah untuk pelapisnya kita pakai Alfa. Kenapa ini saya pilih bolongin supaya nggak terlalu berat pas RPM bawahnya ya, karena kita harus double kayak gini ya. Jadi yang pertama ngebuka nanti tetap si membran Alfa ini guys ya, yang lentur. Nah ini RPM bawah. Terus pas RPM udah mencukupi ini pasti ngebuka just rapat, plus nanti bawahnya dapat karena letoynya ada nih. Atasnya dapat karena dia akan cepet ngebaliknya kan. Nah sepertinya video kali ini cukupkan sekian karena durasinya udah terlalu panjang. Untuk pengetesan dan lain-lainnya mungkin saya share di video berikutnya. Sekian video kali ini, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.